Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Iqbal dengan kode 1 ingin mempresentasikan tentang proyek visualisasi MIPS atau MIPS pada tugas besar CLO 4 Organisasi Arsitektur Komputer. Baik, sebelumnya anggota kami ada Marcel Epafroditus Hutayan, Satria Aji Darmawan, Pak Akbar, Antonius Vincent Jung, dan juga Muhammad Iqbal Rashid. Untuk job desk di sini kita gabung semua, ada yang membuat PowerPoint dan juga visual di MEPS, namun Pak Akbar dan Antonius Vincent Jung juga bekerja untuk membuat visualisasi MEPS juga. Nah, langsung saja kita mendapat kode 1 pada arahan dosen. Kita memiliki alamat instruksi 0481216 yang masing-masing instruksinya tertera di sini. Oke, langsung saja. Untuk tools atau alat yang kita memakai dari website mipsconverter.com dan juga MIPS Visualizer. Nah, untuk mesin to assembly-nya dari alamat 0481216 tertera seperti ini instruksinya. Masing-masing memiliki ada SLT, ADD, jam, SW, dan LW. Baik, terima kasih. Akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Saya izin untuk pause screen sharing. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan instruksi yang pertama, yaitu instruksinya 014C882A. Nah, ini kan masih dalam bentuk heksadesimal. Kita konversi menggunakan web converter ini, dan didapatkan hasilnya adalah assembly-nya itu SLT, register 17, register 10, register 12. Lalu binernya kita dapat seperti ini dan desimalnya seperti ini. Nah, dari biner yang kita dapat, itu kita pecah-pecah lagi. Nah, untuk 6 bit pertama yaitu opcode. Opcode ini untuk menandakan dia itu menggunakan R-type karena bitnya itu bernilai 0 semua. Lalu untuk 5 bit selanjutnya yaitu register source, dia itu untuk menandakan nilai pertama yang akan dibaca. Lalu untuk RT ini atau register target itu dia untuk menandakan nilai kedua yang akan dibaca. Lalu RD itu register destination, dia itu untuk menandakan hasil dari operasi yang dilakukan nanti akan disimpan di address ini. Lalu sham itu karena ini jenisnya R-type, dia nggak kepake. Lalu func ini untuk menandakan operasi apa yang akan kita gunakan nanti. Pada instruksi ini kan opcode-nya 000 menandakan R-type. R-type itu digunakan untuk operasi aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, dan operasi lainnya seperti perbandingan gitu misalnya dari kedua register ini, yaitu register yang pertama dan yang kedua, lalu hasilnya disimpan ke dalam ini register destination ini. Lalu saya akan menjelaskan
Oh ya, 17 ini didapat dari eh, register destination. Ini binernya ini bernilainya 17. Lalu yang 10 ini kita dapat dari RT ini, register target. Dia nilainya itu, oh maaf, yang 10 ini dia register source. Dia untuk nilai read yang pertama, dan register target itu untuk nilai read yang kedua, yaitu 12. Selanjutnya saya akan menjelaskan SLT. SLT itu adalah instruksi perbandingan yang menetapkan isi register tujuan ke nilai 1 jika isi register sumber pertama lebih kecil dari register kedua. Jadi nilai register 10 sama 12 itu dibandingin. Nanti hasilnya eh, akan disimpan ke dalam RD, register destination. Jika benar dia input dimasukin ke RD-nya 1, kalau salah dia 0. Lalu sintaks dari SLT itu adalah SLT, register RD, register RS atau register source, dan lalu register target. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, jika isi RS-nya itu lebih kecil dari RT, maka nilainya 1, lalu akan disimpan di dalam RD. Nah, lalu saya akan menjelaskan visualisasinya. Nah, untuk menjalankannya, eh, langkah pertamanya, eh, register-register yang ada di sini nilainya 0 semua. Tapi untuk eh, mengetahui apakah instruksi ini jalan atau tidak, kita harus mengisi si register source sama register targetnya. Kita isi dulu, misalnya register source-nya itu 10 nilainya, dan register source-nya itu misalnya 12. Nah, jadi eh, register 10 sama 12 ini nanti dibandingin, dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam register 17 ini. Ini masih 0 ya, belum dijalanin. Eh, Lalu kita jalanin dulu. Nah, untuk clock yang pertama, dia itu bakal dimulai dari PC atau eh, PC-nya tadi itu nilainya 0. Nah, sekarang itu 4 karena dia di sini akan ngejalanin ke memori, RAM memori, habis itu menuju ke instruksi register, dia tuh bakal ngebaca instruksi di address ke 0. Untuk menandakan dia kebaca atau tidak, dia bakal nambahin nilai si PC tadi, yaitu yang 0, dia akan masuk ke sini, ke MUX, habis itu nilai dari multiplexernya kan 0 tadi. Lalu dia akan ditambahkan dengan 4 di nilai dari multiplexer yang lain. Ditambahnya itu di ALU. Nah, hasilnya itu akan eh, menuju ke PC register lagi. Nah, itu untuk clock yang pertama. Untuk yang clock yang kedua itu dia bakal
ngejalanin si ini tadi, si instruksi yang ada di sini. Nah, instruksinya itu kan tadi mana ya? Ini yang biner tadi, 6 bit pertama 5 bit, dan selanjutnya itu dia akan dibaca di sini. Nah, untuk 6 bit pertama itu dia bakal ke multiplexer yang di sini. Nah, dia itu untuk menandakan apa yang akan dia jalanin, yaitu eh, si R-type-nya tadi, si opcode-nya. Lalu untuk eh, bit 5 bit selanjutnya, yaitu si register source-nya itu dia akan masuk ke dalam sini, read register yang pertama. Lalu untuk 5 bit selanjutnya, yaitu register target, dia bakal masuk ke read register yang kedua. Lalu untuk eh, register destination-nya dia bakal masuk ke sini, ke MUX dulu. Lalu untuk selanjutnya yaitu tadi kan ada SEM itu dia nggak kepake. Selanjutnya 6 bit terakhir itu yaitu instruksi, dia bakal masuk ke 6 bit terakhir itu masuk ke multiplexer sini. Dia untuk menentukan operasi apa yang akan digunakan nanti, yang digunakan si instruksinya. Nah, selanjutnya dia bakal ngebaca si nilai dari register source dan register targetnya. Dia bakal masuk ke multiplexer sini. Yang nilai 10 tadi, nilai tadi nilainya. Oh, nah ini 10 dan 12-nya. Dia bakal ngebandingin nilai 10 sama 12. Karena 10 itu lebih kecil dari 12, maka dia akan menghasilkan nilai 1 di sini, di alunya, setelah dibandingin. Ini tuh masih nol nilai dari register destination-nya karena belum dimasukin ke white register yang di sini, yaitu yang tadi. Nah, untuk clock yang keempat, nah ini setelah kita jalanin, tadi kan didapat nilai perbandingannya itu adalah 1. Nah, nilainya itu dari alus ini bakal masuk ke white register yang ada di sini. Jadi jadi kita lihat, nah di sini udah kebaca nilai dari asal T-nya tadi, nilai perbandingannya yang di sini. Nah, saya pikir saya cukup untuk menjelaskan instruksi yang pertama. Saya kembalikan kepada teman saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Teman-teman sudah terlihat ya screen saya. Sip, terima kasih kepada saudara saya Vincent yang sudah menjelaskan step pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke step yang kedua, yaitu kalau ditebas seperti ini ya, di alamat instruksi keempat dengan keterangan sekian. Oke. 01914020 itu kalau kita translate menggunakan converter,
yaitu hex ke instruction, itu hasilnya seperti ini ya. ADD 8. Nah, ini kita ambil aja. Kita taruh di sini. Oh, ini kayaknya saya udah mulai ya. Ya udah kita restart dulu. Kita jalanin dulu step yang pertama itu si ini. Kita langsung skip aja. Nah, kita betulin dikit addressnya jadi 0 sesuai dengan keterangan soal. Bisa nggak? Ini confirm. Oke, ya udah kita lanjut aja ke instruksi saya. Nah, ini jangan lupa karena ini menggunakan koma ya. Karena sesuai format di sini nih. Nanti juga ada kasih koma. Kita load. Jadi sebentar ya. Kita buka PPT-nya terlebih dahulu. Ada di sini. Jadi step yang kedua itu adalah ADD. Kalau kita translate itu kan tadi binary-nya seperti ini ya. Lalu kalau kita convert ke desimal hasilnya sekian. Dan makna dari binary itu ada maknanya seperti yang sebelumnya. Jadi 6 digit pertama itu adalah opcode, yang kedua adalah RS, itu tadi kalau tidak salah untuk menunjukkan yang tengahnya ya. Ini kan 1100 itu kalau kita misalnya translate ke biner, dari binary ke desimal, 1100, itu hasilnya kan 12 ya. Nah, itu sesuai sama ini nih. Jadi 12 itu di sini. Terus kalau kita lihat PPT lagi 101 itu 17 pokoknya sudah saya cek. Lalu kalau yang RD itu destination itu berarti itu mau disimpan di mana penjumlahan ini. Ini kan ADD ya. ADD itu addition. Itu ada di 8. Seperti yang kita tahu bahwa biner dari 1000 kalau ke desimalin itu hasilnya 8. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan kita ini ya masih kosong ya registernya. Karena di Tubes tuh nggak ada keterangan minta berapa gitu isinya. Jadi kita manual aja, kayak aku pengen misal 12 itu eh 5 deh. 5 confirm. Kalau yang 17 itu aku pengen 2. Biar hasilnya ntar 7 ya. Sorry, ini bukan di sini. Cancel di 17. 2. Harusnya nanti si 8 ini jadi 7 registernya. Kita lihat 8 tuh masih 0 ya. Kita load terlebih dahulu. Ada apa ini? Not supported. Oke, kita ubah jadi huruf kecil. Alhamdulillah bisa. Oke, jadi step yang pertama kita bakal execute pertama terlebih dahulu. Set. Jadi dimulai dari PC. PC-nya itu seperti yang kayak kemarin ya. Yang tadi itu increment-nya selalu 4. Karena ya sesuai dengan kapasitas MIPS-nya itu 32 bit. Jadi kan butuh 4 ya. 4 kali 8. Iya, ini di, di incrementin ya, di increment 4 di sini nih, di unit, dia terus ditambah-tambahin, dilempar lagi ke PC, lalu kita bakal next. Nah, ini tuh buat masukin ininya, apa kayak si ini di si 12 sama 17-nya ke ke programnya ya, untuk nanti dimasukkan penjumlahannya. Nah, di execute yang kedua, yang ini itu adalah proses untuk penjumlahannya. Jadi dari kita sudah ambil itu bakal diproses di sini. Nah, ini kan 1001 dan juga 10 itu kan 2 ya. Ini berarti 7. Ya kan 101 kan 7 kan. Coba kita cek. 5, sorry. Kan kita kan 5 sama 2 ya. Jadi maksudnya ini tuh diambil value-nya terus ditambahin si L-nya itu ditambahin, setelah ditambahin door. Sorry. Dia bakal si alumni kalau sudah selesai dia bakal ngasih ke memori ya. Jadi bakal disimpan. Nah, kita coba lihat nih. Nah, 8 jadi ada 7 kan. Nah, itulah maksudnya dari eh, apa perintah dari ADD ini. Dan by the way, value-nya ini sesuai sama konversi biner apa dari hexa ke desimal ya, seperti yang ada di PPT. Sebentar saya cek PPT-nya. Nah, 262962352 sama ya. Nah, baik. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akan lanjut ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Vincent dan Iqbal. Izin share screen.
Oke. Oke, sini saya akan menjelaskan instruksi yang ketiga, yaitu J atau jam. Jadi kita mendapatkan di J 0,5 dan X-nya itu seperti ini 0,08000005 dan binary-nya tertera dan desimal juga 134217733. Ini sudah dihitung tadi di yang mana ya, binary atau hexa, tapi nggak usah saya jelaskan agar langsung cepat. Oke, kita dapetin opcode-nya di 000010 dan address-nya itu 5 ya, berarti ya 1 tambah 4 berarti 5. Ini makanya 5 kan jadinya. Oke, instruksi J atau instruksi lompat yang digunakan untuk mentransfer kontrol secara tanpa syarat ke alamat memori yang ditentukan. Sintaks untuk instruksi J adalah J alamat underscore tujuan. Nah, alamat tujuan yang ini bisa berupa offset atau label. Jadi ini akan membuat nilai yang segera ke dalam PC yang kemudian akan ditambahkan dengan 4 dengan menuju ke instruksi yang baru. Alamat underscore tujuan dihitung dengan menambahkan offset ke nilai PC. Oke. Nah, setelah saya tadi ini karena jam itu digeser alamatnya itu digeser 2 kali, jadi tadi yang ininya harusnya 5 ya, ini ya 101, kita geser 2 langkah kiri jadi 10100 itu menghasilkan 20. Nah, ini alamat 20-nya menghasilkan 0x029250022. Nah, untuk alamat instruksi 20 ini seperti ini binary-nya, atau yang di bawahnya ini sudah saya tulis. Nah, ini menghasilkan karena kosong-kosongnya ada 6 ini, maka tipe R ya, atau R-type. Terus RS atau register source-nya itu register S4, register storage-nya itu register S2, dan destination-nya register T2. Untuk sinteksnya buat hardcode-nya nanti ini ya, karena kita coba dulu. Kita masukin J. Nah, sama yang dibilang sama saudara saya Vincent dan Iqbal tadi, di sini kan tadi nggak tertera disuruh masukin berapa, jadi saya coba di T2. Ini aku masukin 10, jadi di akhir eksekusi harusnya ini jadinya 0. Confirm. Kita cek dulu. Bismillah. Kita langsung execute. Oke. Karena masih 10, aku coba pakai ini ya. Aduh, bentar. Coba pakai ini, maaf. Pakai sintaksnya yang ini. Oh, oke. Ini berhasil ya, jadi 0, jadi bisa seperti ini. Untuk value-nya tadi yang ini sama seperti mana tadi? Sama seperti desimalnya. Dan itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya akan lanjutkan ke rekan saya berikutnya dan saya izin untuk stop screen sharing. Terima kasih. Saya Falah. Oke, terima kasih, Fala. Di sini saya akan melanjutkan instruksi selanjutnya. Saya akan melakukan share screen. Oke, untuk instruksi selanjutnya itu ada SW atau store word. Di sini instruksinya itu setelah di
hex satu instruction itu kita mendapatkan kalau si instruksinya itu adalah SW $11.0 X5 $22. Di sini juga ada binarinya itu satu, bisa kita lihat. Nah, setelah kita dapat instruksinya, di sini kita mendapatkan desimal juga, yaitu di sini desimalnya negatif. Di sini kita bisa lihat nilai desimalnya. Sama seperti tadi yang dijelaskan oleh teman saya, di sini ada opcode, RS, RT, dan offset. Oke, selanjutnya kita akan melakukan eksekusi dari perintah SW. Di sini kita bisa lihat untuk instruksi editingnya kita akan memasukkan nilai yang kita dapat dari si instruksi yang telah kita convert dari si 0 ini menjadi ini. Kita masukkan kembali ke instruksi editing. Maka di sini jika kita di sini coba kita reset ulang, di sini kan masih 0 semua, maka kita coba kita load. Oke, di sini kita bisa lihat untuk clock selanjutnya, kita bisa lihat di sini clock selanjutnya itu PC-nya itu incrementnya 4, dia PC-nya itu akan ke MUX ke MUX terus ke siap ke MUX, dia bakal kalau di sini kita bisa lihat PCC value-nya itu sama dengan ini, maka nanti nilai alunya itu adalah ini. Oke, untuk clock selanjutnya di sini kita bisa lihat kalau clock selanjutnya ini si memori ini tidak ada ya, beda dengan yang clock selanjutnya, yang clock sebelumnya. Di sini masih sama, instruksi registernya masih berjalan. Di sini dia untuk instruksi pertama itu dia ke read register 1, terus untuk instruksi yang kedua itu dia ke read register 2, dan untuk instruksi yang terakhir itu dia ke MUX dulu, tapi dia di sini belum ke write register ya. Nah, untuk clock selanjutnya kita lanjut untuk clock yang ketiga. Di clock ketiga ini, di sini justru PC-nya di sini tidak ada atau nggak muncul, justru malah memori yang di sini muncul. Nah, memori di sini kita bisa lihat ALU di sini itu totalnya itu register S-nya itu 16 bit. Nah, untuk instruksi registernya itu di sini kita bisa lihat juga nilainya. Nah, perbedaannya di sini untuk instruksi registernya itu dia cuman ke read register 1 doang. Untuk register 2 dan write registernya itu dia tidak menyala ya, atau dia tidak ke situ. Terus setelah itu dia read data, setelah dari read data dia ke multiplexer. Nah, selanjutnya kita akan ke clock yang terakhir. Nah, untuk yang di clock 4 ini, di sini perbedaannya dia register 2-nya dia ada ya. Kalau di clock yang ketiga tadi dia cuma ada register 1. Tetapi kalau di clock yang terakhir yang keempat itu dia ada read register 2, dan di sini juga dia ada read data 2. Terus dia read data 1 masih sama, dia ke multiplexer. Terus si read data 2 ini dia ke memori terus ke write data. Nah, terus si ALU ini dia bakalan kembali ke si memori ini yang ya dia bakalan kembali ke si word address ini. Oke. Di sini juga kita bisa lihat untuk misalnya di sini kita bisa lihat address-nya 5 karena kita ingin mencari nilai address-nya itu 5 sesuai yang ini. Dan di sini kita lihat value-nya 0. Nah, di sini kenapa value-nya 0? Karena 5 ditambah $22. Di sini dari mana kita bisa mendapat nilai $22? Kita melihat dari manipulate individual registernya. Nah, kita lihat di sini. Di sini $22 itu nilainya sama dengan 0. Maka
berarti 5 ditambah 0 itu sama dengan hasilnya itu 5, addressnya 5. Dan untuk si value-nya di sini 0. Nah, misal nih kita mau ngisi value-nya itu 100. Oke, maka nanti nilai value di sini akan berubah menjadi 100, bukan 0 lagi. Oke, langsung kita cepatkan saja. Nah, kan dia berubah kan, bukan 100. Bukan, dia di sini bukan 0 lagi. Nah, tetapi untuk address-nya dia di sini 105 karena tadi kalau misalnya kita buat untuk nilai si manifold dolar dua-duanya itu 100, maka menggunakan rumus tadi 5 ditambah dolar dua-dua. Nah, nilai si dolar dua-dua itu kan sudah 100, maka hasilnya jadi 105. Maka di sini nilai si address-nya 105. Maka kita masukkan, misalnya kita ingin value-nya itu 200. Kita masukkan ke dolar 11. Oke. Setelah itu kita load. Kita percepat saja. Nah, di sini kita bisa lihat kalau si address-nya 55 dan si value-nya sini sudah berubah menjadi 200. Oke, sekian dari saya untuk instruksi yang ini. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Ya, jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang alamat instruksi 16 dengan instruksinya segini. Nah, terus habis itu, nah jadi LW load word. Load word itu hexanya kan tadi yang segitu, terus instruksinya diubah memakai maps maps assistant itu. Nah, habis itu ini adalah binary-nya 101, ini adalah opcode. Opcode itu adalah mengidentifikasi operasi yang harus dilakukan. Terus kemudian RS, register source, adalah register yang akan menyimpan nilai alamat awal dari mana kita akan memuat data. Terus habis itu ada RT, register target. Register target itu menyimpan nilai yang diambil dari memori. Kemudian ada offset. Offset itu adalah nilai numerik yang menunjuk seberapa jauh dari dari alamat yang terdapat di dalam register basis atau RS. Kemudian ini LW adalah LW. Nih, jadi terus ini, jadi LW ini akan memuat sebuah kata dari alamat memori yang dihitung sebagai jumlah dari isi RS dan offset dan menyimpan di RT. Oke. Ini jadi setelah kita ubah, jadi instruksinya jadi LW $22,6,22. Oke, kita load. Ini tadi udah saya load ya. Jadi hasilnya minus segini. Benar yang ditulis di sini, jadinya hasilnya segini desimalnya. Oke, jadi kok nggak bisa di ini. Kurang lebihnya, ini yang LW tadi saya execute dulu. Kurang lebih kayak gini. Oke, lanjut. Jadi misalnya ininya saya apa sih, memorinya saya ini 15, terus value-nya itu misalnya 100. Ini kita confirm. Terus di sininya karena 22, jadi kita hitungin 22. Dua-duanya kita isi 9 karena 100 ini nanti akan pindah ke 22, jadi 22 nilainya 100. Kita load. Sebentar. Nah, kan jadi nilai 22 ini 100 karena ini karena jadi intinya LW itu adalah ini
alamat memori yang dihitung sebagai jumlah dari isi RS dan offset dan menyimpannya di RT. Nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.